Assalamualaikum sahabat pintar. Kamu pasti tidak asing lagi dengan cerpen. Pada materi yang lalu kita pelajari telaah struktur cerpen. Kali ini kita akan pelajari bagaimana menelaah ciri kebahasaan teks cerpen. Penasaran? Yuk kita lihat materinya. Tujuan pembelajaran ketiga, menelaah kebahasaan teks cerpen. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui: 1. Mencermati teks cerpen. Yang kedua, menelaah diksi dan kalimat yang ada dalam teks cerpen. Yang ketiga, latihan. Cermati cerpen berikut dengan seksama. Sebelum kita membaca cerpen, sebaiknya kita ingat dahulu ciri kebahasaan cerpen. Yang pertama, sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Orang pertama dan atau orang ketiga, seperti menggunakan kata aku, saya, dia, mereka, bahkan nama orang. Yang kedua, menggunakan dialog monolog. Yang ketiga, kata benda khusus. Kata benda yang bermakna khusus, contoh beringin, kenanga, daripada menggunakan kata pohon. Kemudian kata yang bermakna lebih ekspresif, contoh membisu, membeku, daripada kata diam. Yang kelima, menggunakan majas. Brak! Aku memukul meja karena kesal. Berbekal muka kusut dan bibir cemberut, berhasil membuat mama berdecak melihatku. Kenapa kok mukanya kayak ditekuk gitu? Tanya mama dengan lembut. Kubalas dengan masuk ke kamar tanpa melakukan pertanyaan mama. Mama hanya menggelengkan kepalanya. Dengan heran dengan tingkah laku anak pertamanya ini, yang pulang dari sekolah membawa suasana bad mood. Kenapa sih harus kayak gini ceritanya? Aku selalu dapat masalah setiap aku menginginkan sesuatu, termasuk menyukainya. Gerutukku kesal. Aku mungkin salah satu dari sekian banyak orang yang mempunyai nasib sial. Ya, setiap ada yang perhatian ke aku selalu membiarkannya sampai 1 minggu. Jika tetap perhatian, kesimpulan sementaraku adalah dia suka kepadaku, setidaknya simpati padaku. Tetapi setelah 1 bulan, kurasa perhatiannya semakin sering menimpaku. Yang di status Facebook sering kayak bales-balesan, sering sindir-sindiran, dan sebagainya. Jadi statusku sama si doi menyambung kalau digabungin, jelas dan ketara banget.
Telaah teks cerpen tersebut sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti aku. Karena di cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama. Yang kedua, menggunakan kata yang lebih ekspresif. Contoh, tanya mama dengan lembut daripada pilihan kata suara pelan. Jadi, pengarang lebih suka menggunakan kata lembut daripada kata suara pelan. Kan sama-sama artinya itu. Cuman lebih ekspresif apabila menggunakan kata lembut. Karena lembut itu sesungguhnya makna sebenarnya kan seharusnya indera peraba ya. Cuman di sini digunakan menjadi indera pendengar. Yang ketiga, ada monolog. Monolog itu maksudnya berbicara dengan dirinya sendiri. Contoh, aku harus gimana nih? Kata yang selalu diucapkan ketika temanku akan mengawali curhatannya. Nah, kalimat tersebut disebut kalimat langsung. Kemudian ada dialog. Dialog itu maksudnya berbicara lebih dari satu orang. Contoh, sayang, makan dulu yuk. Kamu belum makan siang. Mama sudah siapin makanan kesukaan kamu. Ajak mama dengan suara lembut. Nah, kata yang diambil tanda kutip tersebut merupakan dialog ibu dengan aku, dan kalimat tersebut dinamakan kalimat langsung. Yang kelima, di teks cerpen tersebut menggunakan majas. Contoh, suara halilintar membangunkan lamunanku. Kalimat tersebut disebut majas personifikasi. Majas personifikasi adalah yang berusaha memberikan sifat-sifat manusia pada benda selain manusia. Halilintar adalah benda mati, namun dilekati sifat manusia, yaitu yang bisa membangunkan. Yang keenam, menggunakan kata benda khusus untuk memperkuat dan memperjelas makna. Contoh, suara tetesan showerku mengiringi suara derasnya hujan. Kata showerku lebih memperjelas makna dibandingkan kata tetesan air atau tetesan keran. Nah, itulah beberapa hasil telaah kebahasaan teks cerpen. Sahabat pintar bisa menelaah teks tersebut dengan contoh yang belum diberikan dalam video ini. Silakan Anda berlatih. Sampai di sini pertemuan kita saat ini. Mudah-mudahan dapat membantu sahabat pintar. Jika ada yang kurang jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.